Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Rifki, NIM 180101010411 dari lokal PG Quran Hadis 2018. Di sini saya ingin membacakan tentang final tes mata kuliah Sejarah Islam Indonesia dengan dosen pengampu Ibu DC Yuliani Wikaryo MPD. Ya, langsung saja kita bacakan hasil yang kita telah tulis atau yang telah saya tulis di kertas folio ini. Yang pertama yaitu jelaskan kota-kota dagang yang merupakan pasal dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Ya, jadi jawabannya yaitu jalur perdagangan dunia yang kita kenal dengan jalur sastra mengakibatkan banyaknya muncul kota-kota dagang di daerah pesisir. Jalur perdagangan ini digunakan oleh orang Timur Tengah untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Ketika Islam masuk dan berkembang pesat di Pulau Jawa, dimulai dari berdirinya kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Posisinya yaitu berada di pesisir utara Pulau Jawa yang menjadikannya sebagai kerajaan yang monopoli perdagangan di wilayah Demak. Selain itu, armada laut kuat yang menjadikan Demak sebagai kota dagang yang banyak didatangi oleh pedagang dari berbagai wilayah. Kemudian ada juga yaitu kerajaan Cirebon. Letaknya yang strategis sehingga Cirebon juga menjadi pusat pelabuhan alternatif terpenting di pantai utara Jawa setelah Semarang dan Jakarta. Kemudian hal ini dimungkinkan karena Cirebon memiliki pelabuhan Muara Jari yang kerap disinggahi oleh orang-orang Cina, Arab, Persia, dan yang lainnya. Karena lokasi Cirebon yang sangat strategis, wilayah tersebut menjadi tempat bertemunya orang-orang dari beragam latar belakang, tak terkecuali orang yang berperan penting dalam pengembangan agama Islam di wilayah tersebut. Kemudian yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten juga tercatat sebagai pusat perdagangan internasional, seperti sumber Cina yang berjudul Sung Peng Hang Sung 1430 yang menyebutkan bahwa nama Banten merupakan salah satu dari berbagai daerah yang menjadi rute pelayaran mereka. Hingga berita Tom Pires 1513 yang menggambarkan Banten sebagai sebuah kota pelabuhan yang ramai, dan terdapat fakta-fakta yang mendukung rute pelayaran seperti berupa daya alam, berupa rempah-rempah. Sumber daya alam Banten memang sangat mendukung terbentuknya sebagai bandar perniagaan internasional. Kemudian di daerah Kudus merupakan sebagai kota dagang yang sudah terkenal sejak dulu. Bisa kita lihat dari semangat Gus Jigang yang mendarah daging pada diri warga setempat. Sekilas tentang Gus Jigang, Gus berarti bagus, J berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Itu merupakan filosofi Sunan Kudus yang menuntun pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berusaha ataupun yang disebut dengan berdagang. Kemudian di Pekalongan. Di Pekalongan ini terdapat juga pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area perdagangan dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan. Selain itu, kota ini banyak terdapat perusahaan dan pengolahan hasil laut, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Posisinya yang berada di jalur Pantura ini dan jalur perdagangan laut menjadikannya tempat strategis sebagai kota dagang. Nah, kemudian nomor 2, sebutkan contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan Jawa. Nah, jadi kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera. Nah, yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Perlak, ketiga Kesultanan Aceh Darussalam, keempat Kerajaan Jambi, kelima Kerajaan Sultan Kampar, keenam Kerajaan Barus, ketujuh Kesultanan Cak Sri Indrapura, dan ke-8 Kerajaan Ayub. Kemudian kerajaan yang bercorak Islam di Pulau Jawa. Nah, yang pertama yaitu Kerajaan Demak, yang kedua Kerajaan Mataram Islam, dan yang ketiga Kerajaan Banten, dan yang empat yaitu Kesultanan Cirebon. Nah, kemudian nomor 3,
Jelaskan terbentuknya kerajaan Banjar dan Gorontalo. Nah, jadi di sini terbentuknya kerajaan Banjar merupakan suatu kelanjutan dari kerajaan Daha yang beragama Hindu. Pada akhir abad ke-15, Kalsel masih dalam kepemimpinan kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukamara. Ia mempunyai anak yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Peristiwa kelahiran kerajaan Banjar memulai dari konflik yang dimulai ketika terjadi pertentangan dalam keluarga istana. Konflik terjadi antara Pangeran Samudra dan pamannya yaitu Pangeran Tumenggung, yang mana Pangeran Samudra adalah waris sah kerajaan Daha. Jadi terbentuknya kerajaan Banjar diawali oleh konflik. Kemudian terbentuknya kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Apabila kita membicarakan kerajaan Gowa, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan Talo. Kerajaan Gowa dikenal juga dengan sebutan kerajaan Gorontalo. Kedua kerajaan ini disebut-sebut sebagai kerajaan kembar dan memiliki sinergi dalam kekerabatan dan hubungan kerjasama. Konon beberapa sumber mengatakan bahwa kedua kerajaan ini awalnya merupakan tanah kekuasaan kerajaan Kono di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Siang. Itulah asal mula atau terbentuknya kerajaan Banjar dan Gorontalo. Nah, kemudian nomor 4 yaitu jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate dan Tidore, intinya di Pulau Jawa. Dalam bidang pendidikan, peran Wali Songo terlihat dari aktivitas mereka dalam mendirikan pesantren sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Nah, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel dan yang dekat dengan Surabaya, letaknya di Surabaya yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, sedangkan Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri, santrinya juga banyak dan berasal dari golongan masyarakat ekonomi yang lemah. Nah, kemudian Sunan Bonang memusatkan kegiatan pendidikan dan dakwahnya melalui pesantren juga yang didirikan di daerah Tuban. Sunan Bonang membuat pendidikan Islam secara mendalam kepada Raden Patah, putra Raja Majapahit. Catatan-catatan pendidikan tersebut kini dikenal dengan suluk Sunan Bonang. Kemudian di bidang politik, pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar di antara mereka. Menjadi penasihat raja, bahkan ada juga yang menjadi raja, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel sangatlah berpengaruh di kalangan istana Majapahit. Istrinya berasal dari kalangan istana dan Raden Patah adalah murid beliau. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di Jawa tidak mendapat hambatan, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Kemudian dalam bidang dakwah, peran Wali Songo cukup dominan dalam bidang dakwah, baik dalam dakwah melalui lisan sebagai mubalik. Wali Songo berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu karya yang bersejarah dari Wali Songo yaitu mendirikan Masjid Demak. Hampir semua Wali Songo terlibat di dalamnya. Adapun sarana yang dipergunakan dalam dakwah yaitu berupa pesantren-pesantren yang dipimpin oleh Wali Songo dan melalui media kesenian seperti wayang, dan mereka memanfaatkan pertunjukan tradisional sebagai media dakwah Islam dengan membungkus nafas Islam ke dalamnya. Intinya dapat disimpulkan bahwa peran Wali Songo yang terjadi di Pulau Jawa seperti di Demak, di Cirebon, dan Ternate tadi yaitu pertama sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam. Yang kedua yaitu sebagai pendukung dan penasihat kerajaan-kerajaan Islam, dan yang ketiga yaitu sebagai pengembangan kebudayaan daerah yang berisi sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian nomor 5. Nomor 5, berikan pembahasan pemaparan mengenai 3 tipologi kerajaan Islam, yaitu tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Langsung saja. Jadi jawabannya itu tipologi kerajaan Islam di Sumatera adalah seperti kerajaan pertama di Sumatera. Pola kerajaan Samudra Pasai diatur menurut paham hukum Islam. Yang kedua yaitu tipologi kerajaan Islam di Jawa.
Penyebaran agama Islam pertama yaitu adalah Maulana Malik Ibrahim bersama Raden Rahmat yang dikenal dengan sebutan Sunan Ampel dan berhasil melakukan pribumisasi Islam di Jawa. Kemudian yaitu tipologi kerajaan Islam di Sulawesi. Dalam rentang waktu sejak akhir abad ke-13, Istana Gorontalo resmi menganut Islam pada pola Sulawesi ini adalah pola Islamisasi melalui konversi keraton dan pusat kekuasaan. Kemudian nomor 6. Soalnya itu, bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorakkan Islam? Nah, jadi menurut saya penetrasi Barat di Nusantara lebih condong ke bidang ekonomi, di mana sistem perdagangan kolonial pada masa itu mau tidak mau mempengaruhi sistem perdagangan di Nusantara. Adapun kolonialisme oleh Barat ini memberikan dampak yang merugikan pribumi karena mereka memonopoli sebuah wilayah agar hanya menjual hasil buminya kepada mereka saja. Ini yang menjadikan harga hasil bumi terutama rempah-rempah ditentukan oleh negara penjajah yang memonopoli dengan sesuka hatinya. Kolonialisme ini mendorong imperialisme, di mana bangsa Barat penjajah berusaha untuk memberikan pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan Islam yang berada di wilayah yang ingin ia kuasai, sumber daya alamnya. Ini agar segala rencananya dalam menguasai sumber daya alam dapat berjalan mulus. Kemudian nomor 7 yaitu apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing. Nah, penyebab utamanya yaitu konflik masyarakat di Indonesia dengan bangsa asing karena bangsa asing berambisi memonopoli perdagangan untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama pada wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah yang banyak. Akibat dari monopoli ini yaitu mengakibatkan harga rempah-rempah ditentukan oleh mereka dengan cara pemaksaan. Tentunya ini menimbulkan ketidakadilan yang memicu konflik dengan rakyat pribumi. Selain itu, sikap bangsa asing yang suka ikut campur dalam urusan politik kerajaan dan mengadu domba kerajaan satu dengan yang lain tentunya membuat keresahan sehingga mereka tak bisa dihindarkan. Kemudian soal nomor 8. Bagaimana pandanganmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Nah, menurut saya mengenai kondisi umat Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan atau pra kemerdekaan sangat memprihatinkan, khususnya yaitu bidang kita, yaitu bidang pendidikan. Itu disebabkan karena kekuatan umat Islam sangat ditakuti oleh para penjajah, sehingga mereka selalu berusaha menghalangi proses pendidikan dan dakwah umat Islam. Sedangkan ketika pasca kemerdekaan, umat Islam pun sangatlah berjaya dan sangat leluasa dalam berdakwah ataupun beribadah. Tidak ada yang menghalanginya, sehingga proses pendidikan pun tidak ada yang proses pendidikan pun menjadi lancar dan setelah kemerdekaan. Dan setelah kemerdekaan dibentuklah suatu lembaga yang bernama Kementerian Agama yang tujuannya yaitu untuk memfasilitasi umat muslim dari berbagai aspek, baik dari pendidikan, perkawinan maupun yang lainnya. Nah, kemudian soal nomor 9 yaitu jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Nah, jadi yang saya tulis di sini yaitu secara singkat, tasawuf merupakan usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penyebaran Islam di Indonesia secara massal khususnya sejak abad ke-16 diwarnai oleh peranan para sufi termasuk juga Hamzah Pansuri dan Sulaiman Al-Samaruni yang membawa ajaran tasawuf. Melalui para sufi ini kemudian tarekat berkembang dan ditransfer ke Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan tasawuf selanjutnya menyebabkan tumbuh suburnya tarekat di Indonesia dan merupakan salah satu variabel penting yang menyemarakan aktivitas keagamaan di Nusantara. Nah, terutama dalam perlawanan menyerang dan mengusir penjajah hingga merebut kemerdekaan. Perkembangan tarekat ini hingga kini telah melembaga atau mengorganisasi dan diikuti oleh masyarakat di mana-mana. Ajarannya pun yaitu untuk mencegah tenggelamnya keduniaan dan penekunan pada sedekah dan kemanusiaan. Nah, itulah penyebaran aliran-aliran besar tasawuf di Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Nah, kemudian nomor 10 dan yang terakhir yaitu jelaskan
mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Nah, dari segi bangunan, yaitu berupa masjid-masjid yang dibangun pada masa kerajaan Islam, seperti Masjid Kudus yang bangunannya berakulturasi dengan corak Hindu-Buddha, Masjid Keraton Surakarta, dan Masjid Raya Aceh yang dibangun zaman Sultan Iskandar Muda. Kemudian kita lihat dari segi sastra, yaitu adanya hikayat, suluk, babat, dan kitab-kitab. Contohnya hikayat yaitu berupa kitab tasawuf, kitab berupa contoh hikayat yaitu contoh hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat si miskin, hikayat hang tua. Kemudian yang berupa suluk seperti kitab tasawuf, suluk Sunan Bonang, suluk Matang Sumirang. Kemudian yaitu seperti babat berupa sejarah bercampur mitos seperti babat Cirebon, babat Tanah Jawa, babat Giyanti, dan kitab-kitab seperti kitab Nitisara dan kitab sastra Ganding karya Sultan Agung. Kemudian dari segi budaya, yaitu adanya syair-syair dan pada syair-syair kemudian dari segi budaya adanya syair-syair dan karya seni. Contohnya syair yaitu seperti syair Kompani Walanda, syair perang Banjarmasin. Kemudian dari segi politik, adanya organisasi Islam yang turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan seperti NU dan Muhammadiyah yang masih ada sampai sekarang. Yaitu kemudian dari segi sosial, yaitu Islam menghapus sistem kasta yang terdapat dalam ajaran agama Islam sebelumnya. Ini karena Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi ekonomi, yaitu berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak maritim dan menjadikannya terbentuknya kota-kota dagang di pesisir pantai, dan adanya kota dagang ini menjadikan dibangunnya pelabuhan sebagai tempat bersandalnya kapal sampai sekarang ini. Itulah video singkat dari bacaan saya yang setelah saya tulis di dalam ini. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahannya, terutama kepada Ibu Desa Yuliani Mekaryo, mohon maaf. Semoga Bian sehat selalu, dapat rezeki terus, dan panjang umur. Ya, cukup sekian. Saya yaitu Muhammad Rifki dengan NIM 180101010411 dari lokal GPI Quran Hadis 2018 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.